Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Rashid. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian Pertolongan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan, Angkatan Latsar 18 kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya belajar hari kedua tentang pembahasan tugas kelompok. Hari pertama tentang materi analisis kasus menggunakan metode 5W1H terkait digitalisasi pemerintahan. Menurut saya, pengalaman belajar tentang pembahasan ini merupakan hal baru bagi saya. Apalagi soal hasil tugas kelompok rekan-rekan saya, diantaranya tentang yang pertama, peran Basarnas dalam operasi kecelakaan pesawat Sriwijaya. Yang kedua, ancaman digitalisasi kebocoran data OPSAR akibat lemahnya literasi digital ASN. Yang ketiga, akses terbatas data angkutan laut. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan teknologi dalam operasi SAR. Baik, menurut saya beberapa hasil tugas kelompok tersebut cukup memberikan gambaran baru tentang pemecahan masalah, solusi, dan penyebab isu-isu tersebut. Oke, kita bahas dari kelompok 1 mengenai peran Basarnas dalam operasi kecelakaan pesawat Sriwijaya. Peran Basarnas dalam operasi kecelakaan pesawat Sriwijaya ini diantara lain mengerahkan KRI, kapal SAR, helikopter, RIB, serta tim penyelam untuk melakukan pencarian di laut. Dilakukan penyisiran permukaan dan bawah laut, pengangkatan puing-puing pesawat, pencarian jenazah korban, serta evakuasi kotak hitam. Operasi ini melibatkan koordinasi lintas instansi dan menggunakan teknologi sonar untuk mendeteksi objek di dasar laut. Kesimpulan dari operasi ini adalah operasi SAR dinyatakan selesai setelah tim gabungan menilai bahwa pencarian telah dilakukan secara maksimal meskipun operasi SAR dihentikan. Basarnas tetap melakukan pemantauan aktif jika ada laporan dari masyarakat terkait penemuan korban atau puing. Tim Basarnas akan merespons. Setelah operasi SAR selesai, fokus penanganan beralih ke ranah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penemuan kotak hitam khususnya Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR menjadi kunci penting untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Basarnas menyerahkan semua temuan yang berhasil dievakuasi kepada pihak berwenang seperti KNKT, DFI, Disaster Victim Identification untuk proses investigasi lebih lanjut dan identifikasi korban. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua mengenai digitalisasi ASN. Digitalisasi ASN adalah proses transformasi sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Kesimpulan dari materi ini, digitalisasi melalui smart ASN sangat penting bagi kantor SAR di seluruh Indonesia, namun berpotensi menimbulkan ancaman kebocoran data operasi SAR jika literasi digital ASN masih rendah. Dengan penerapan 4 pilar literasi digital serta strategi seperti pelatihan, penguatan SOP, dan budaya kerja aman, ASN SAR di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih profesional, berakhlak, dan mendukung keberhasilan misi penyelamatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kelompok ketiga tentang akses terbatas angkutan laut. Yang dimaksud dalam materi ini adalah tentang keterbatasan akses data kapal yang dikelola Kemenhub. Padahal informasi tersebut sangat penting untuk mempercepat operasi SAR di laut tanpa akses langsung. Proses pencarian sering terlambat karena harus menunggu koordinasi manual. Kesimpulan dari materi ini adalah Yusuf Basarnas meminta akses data kapal ke Kemenhub bukan sekedar masalah birokrasi, tetapi yang pertama, ujian nyata penerapan nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, langkah konkret menuju smart ASN karena melibatkan
digitalisasi data dan literasi digital ASN. Yang ketiga, dampaknya kecepatan, transparansi, dan efektivitas operasi SAR meningkat, lebih banyak jiwa terselamatkan. Oke. Nah, semelah kita ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, mengenai keterbatasan infrastruktur dan teknologi dalam operasi SAR. Akar masalah ini yang saya ambil dari diskusi belajar tadi adalah tentang terbatasnya infrastruktur Basarnas untuk operasi SAR, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang masih banyak pulau-pulau kecil dan hutan yang masih lebat, sehingga butuh infrastruktur yang memadai. Kesimpulannya adalah untuk memenuhi standar operasi tentu harus memiliki infrastruktur yang memadai dalam bidang ini untuk melaksanakan tugas yang sangat baik serta menjamin keselamatan baik tim SAR maupun korban. Demikian yang saya sampaikan. Saya Muhammad Al-Rasid pamit undur diri. We are family. Profesional modern 2G. Afik 6 Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.